Legenda asal-muasal wilayah Bandung. Alkisah di tanah Pasundan, hidup seorang pria paruh baya yang sakti mandraguna. Ia adalah Empu Wisesa yang tinggal bersama anak perempuannya, yaitu Sekar. Empu Wisesa memiliki dua orang murid, yaitu Jaka dan Wira. Jaka memiliki paras yang tampan dan pintar. Namun karena suka menyepelekan sesuatu, membuatnya tertinggal dari Wira yang rajin mencari ilmu. Diam-diam keduanya mendambakan Sekar. Empu Wisesa merasa bahwa sudah saatnya Sekar dinikahkan. Dan ia berharap salah seorang di antara Jaka atau Wira bisa menjadi suaminya. Maka ia berbicara empat mata dengan anak wanita semata wayangnya itu. Sekar anakku, sudah cukup umur kamu untuk menikah. Ayah punya harapan agar kamu menikah dengan salah seorang di antara kedua murid ayah, yaitu Jaka atau Wira. Bagaimana menurut pendapatmu? Tanya Empu Wisesa kepada Sekar. Beberapa saat lamanya Sekar terdiam, tetapi sorot matanya berbinar-binar. Dan itu tentu saja tidak luput dari perhatian Empu Wisesa. Ayah, tentu aku akan menurut. Tetapi jika boleh aku berharap yang terbaiklah di antara mereka yang nanti akan menjadi suamiku. Mereka harus diuji dan salah satu ujiannya adalah dalam hal kanuragan. Siapa yang bisa mengalahkanku, maka ialah yang berhak menikahiku, jawab Sekar. Empu Wisesa tersenyum kecil pada saat itu. Jadi itu salah satu ujiannya. Baiklah, dan ayah akan menambahkan satu ujian lagi. Nanti di hadapan mereka akan ayah sampaikan, kata Empu Wisesa. Setelah itu keduanya terlibat dalam obrolan yang lain sambil menikmati penganan seadanya. Singkat cerita, Empu Wisesa membuat sayembara untuk kedua muridnya. Apabila salah seorangnya bisa mengalahkan Sekar, maka akan dilanjutkan pada ujian kedua. Ujian kedua itu adalah memadamkan lahar panas Tangkuban Parahu. Jika lulus pada kedua ujian tersebut, maka ialah yang akan menjadi suami Sekar. Pada hari yang telah ditentukan, uji olah kanuragan pun dilangsungkan. Yang pertama adalah Jaka melawan Sekar. Keduanya bertanding seru. Namun setelah berlangsung 30 jurus, tidak ada tanda-tanda akan ada yang kalah. Mereka benar-benar seimbang. Cukup, teriak Empu Wisesa. Kamu kalah, Sekar, karena telah lebih dahulu belajar ilmu olah kanuragan kepada ayah. Kamu setahun lebih dulu belajar meskipun usia kamu lebih muda dari Jaka, tegas Empu Wisesa. Dan Sekar tanpa banyak bicara menerima. Tibalah giliran Wira dan kali ini Sekar dibuat kerepotan. Meskipun masa belajar Jaka dan Wira sama, tetapi Wira jauh lebih unggul. Baru 5 jurus saja ia berkali-kali mampu menyarankan pukulan ke punggung Sekar. Tentu saja pukulan tersebut tidak dilambari oleh tenaga, sehingga Sekar tidak merasa kesakitan. Di sisi lain, tidak ada satupun serangan Sekar yang mampu mengenai Wira. Dan pada jurus ke-10, Sekar pun menyerah. Baiklah murid-muridku,
Ujian pertama telah selesai. Sekarang berangkatlah kalian untuk menyelesaikan ujian yang kedua, kata Empu Wisesa. Bukannya berusaha menyelesaikan ujian, Jaka justru berfoya-foya, bahkan bermain wanita. Berbeda dengan Wira, ia tekun mengitari cekungan luas yang terbentuk oleh lahar panas. Secara tidak sengaja, ia melihat berang-berang yang sedang membuat bendungan dari ranting-ranting pohon. Terinspirasi dari berang-berang, ia memutuskan untuk membendung Sungai Citarum untuk mendinginkan lahar panasnya. Berbekal kesaktian dari Empu Wisesa, ia meruntuhkan sebuah bukit untuk membendung air sungai. Cekungan menjadi danau luas. Orang-orang kemudian menyebut daerah itu Danau Bandung, yang berasal dari kata bendungan. Sekar akhirnya dinikahkan dengan Wira. Mereka hidup bahagia dengan dikaruniai banyak anak dan cucu. Sementara Jaka menghilang begitu saja. Bertahun-tahun kemudian, bendungan yang dibuat Wira mulai runtuh. Air di danau mengering, kemudian tanahnya justru jadi subur dan gembur. Keluarga besar Wira akhirnya menjadi penduduk asli di tanah itu yang kemudian dinamai Bandung. Sekian, semoga bisa menghibur rekan-rekan semuanya. Jika rekan-rekan suka, silahkan like, share, komen, dan subscribe. Subscribe dari Anda tentu sangat saya nantikan dan sangat bermanfaat. Terima kasih.